Bagi sebagian anak muda, kopi bukan sekedar minuman. Ia adalah awal dari pertemuan, ide, bahkan impian. Namun, tak semua orang berani memulai sesuatu dari nol. Banyak yang takut gagal sebelum mencoba. Di kota Malang, peluang datang bagi siapa saja yang jeli melihat potensi. Dari sudut pasar hingga kebun di lereng gunung, cerita kopi ini bermula. Bagi mereka, kopi adalah penyemangat hidup meski harganya tak sebanding dengan rasa lelah yang mereka bawa. Inilah titik baliknya, ketika satu gagasan sederhana berubah menjadi pergerakan yang lebih besar. Tempat ini lahir dari kegelisahan dan harapan bahwa kopi lokal bisa berdiri sejajar dengan kopi dunia. Dialah Siva Raja, bukan sekedar pecinta kopi, tapi pembelajar, pemimpi, dan penggerak. Buat dia, kopi bukan cuma soal kafein atau gaya hidup. Kopi adalah ruang tenang, cara bicara, bahkan bentuk rasa hormat. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk cari satu rasa yang pas. Bukan karena dia perfeksionis, tapi karena memang dia menyukai hal ini. Buat dia, mencintai kopi itu sama dengan menghargai perjalanan panjang. Dari tanah ke tangan petani, ke gelas terakhir yang kita nikmati. Dari kamar kecilnya, ia mencari tahu, ia belajar, ia merancang sesuatu yang besar. Dia mencari tahu daerah-daerah mana saja yang kopinya memiliki nilai, yang tersembunyi tapi punya rasa yang luar biasa. Dan ia mulai melihat peluang yang selama ini mungkin terlewat untuk membuat perubahan. Namun, tak semua cerita kopi manis. Di balik secangkir kopi yang sering kita nikmati dengan tawa, ada mereka yang setiap harinya bangun lebih pagi dari matahari. Tangan yang terbakar matahari, kaki yang tak pernah benar-benar berhenti berjalan. Mereka tanam, rawat, petik. Tapi di akhir hari, yang mereka terima seringkali hanya cukup untuk bertahan. Dunia menyebut kopi ini berkualitas tinggi. Tapi sayangnya, kualitas hidup para petani belum tentu ikut naik. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena sistemnya yang sudah terlalu lama tak adil. Mereka tak minta dikasihani, hanya ingin dihargai. Bahwa kopi yang enak bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena ada perjuangan di baliknya. Dan disinilah segalanya dimulai. Dari satu kebun kecil, dari satu percakapan tulus, dari satu niat untuk membuat rantai ini lebih manusiawi.
Mau kemana, Mas? Ke sini, Mas. Orangnya nggak ada, Mas. Kosong rumahnya. Oh, makasih ya, Mas. Ya. Berapa ya Mbak Jum iki? Pasang 38 ya. Buat lulur juga ya murni, nggak boleh campuran. Kalau kopi gini masak mana? 1 tahun. 1 tahun sekali. Ya. Hari demi hari ia datang, tapi yang ditemui hanyalah sepi. Rumah kosong, ladang tak berpenghuni, dan hujan yang mengguyur tanpa ampun. Tapi dia tetap melangkah karena dia tahu hal besar memang tak pernah datang dengan mudah. Sampai akhirnya, satu momen kecil mengubah segalanya. Sebuah obrolan hangat di tengah dinginnya curiga. Bukan dengan janji, tapi dengan ketulusan. Kepercayaan itu tumbuh. Dan dari situlah perjuangan tak lagi berjalan sendiri. Mereka saling percaya, mereka saling bantu. Satu kerjasama kecil yang akan membuka pintu besar untuk banyak orang. Mas, kopi ini kula titipaken teng jenengan nggih. Iya, Bu. Saya yakin dari kopi ini kita bisa berkembang lebih besar. Makasih ya, Bu. Amin, ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ya. Tahun 2011, inilah saat semuanya dimulai. Bukan dari bangunan mewah, bukan dari mesin canggih, tapi dari sebuah ruangan kecil yang jadi saksi pertama mimpi itu tumbuh. Sederhana tapi penuh makna. Meja seadanya, alat roasting manual, dan semangat yang belum pernah padam. Amsterdam lahir dari nol, dari keberanian untuk memulai, meski belum tahu akan sampai sejauh apa. Dan justru dari ruangan kecil inilah langkah besar itu dimulai. Waktu pertama buka, Amsterdam sempat sepi. Hampir tidak ada yang datang, dan dia sempat stres tapi tidak menyerah. Pak Siva mulai cari cara, sampai akhirnya dia mencoba memanfaatkan media sosial. Dari yang awalnya sepi, sekarang jadi tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Inilah Amsterdam hari ini. Hasil dari tidak pernah berhenti mencoba dan berani beradaptasi. Amsterdam berdiri sejak tahun 2011. Nama Amsterdam itu merupakan kependekan dari 4 kecamatan penghasil kopi di Kabupaten Malang, yaitu Ampel Gading, Sumber Mancing Wetan, Tirtoyudo, dan Dampit. Kita pertama kali mendengar nama Amsterdam itu dari para kelompok tani di Malang Selatan. Mereka menyebut diri mereka sebagai petani kopi Amsterdam. Nama Amsterdam cukup mepet sama Amsterdam, jadinya kita merasa itu sebagai salah satu daya tarik untuk marketing produk kopi dari Malang Selatan. Di awal mula tentunya kita kesulitan untuk menjual produk Malang Selatan. Cuma sering dengan jalannya waktu kita mengedukasi market, kita memberi kesempatan kepada banyak orang Malang untuk mencoba kopi-kopi dari Malang.
karena banyak dari mereka yang tahu kalau Malang penghasil kopi, tapi waktu itu belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mencicipi kopi-kopi dari Malang. Jadi kita berjalan melalui edukasi market dan butuh waktu untuk itu terjadi sehingga terjadi seperti sekarang. Kita juga fokus banyak di awal-awal di marketing, khususnya di sosial media seperti Facebook. Kita menyadari bahwa budget marketing kita tidak banyak, jadi akhirnya kita fokus ke area-area yang beban biayanya tidak besar, seperti sosial media marketing di Facebook. Cuma waktu itu kita menyadari setelah jalan 1 tahunan kalau marketing di Facebook kurang efektif karena banyak orang-orang kopi yang sebenarnya lebih main di Instagram. Jadi begitu kita switch ke Instagram, kita mulai melihat banyak traction di brand kita dan juga di perkopian di Malang. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu yang membawa kita sejauh ini. Kegagalan itu cuma bagian dari proses, dan budayakanlah untuk berbuat kesalahan, karena kita hanya bisa belajar dari membuat kesalahan. Industri kopi cukup luas, teman-teman bisa bermain di hulu, di hilir, di packaging, di roasting, di penggilingan, di cafe tentunya. Jadi kayak ruangannya cukup luas, jadi teman-teman wajib fokus ke apa yang mereka mau fokus dan tetap jalan keras kepala sedikit, karena nanti hasilnya bakal dirasakan setelah beberapa tahun kemudian. Buat teman-teman yang takut untuk mencoba, takut salah itu selalu dipikir di kepala bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari proses untuk bisa maju. Jadi kita usahakan setiap kali membuat kesalahan itu jatuhnya ke depan, jangan jatuh ke belakang. Menjadi terus belajar dari kesalahan dan berkembang, berevolusi. Karena bisnis itu tidak bisa stagnan, tapi dia berevolusi selalu. Jadi buat teman-teman, yang pertama, bermimpilah sejauh mungkin, jangan takut untuk membuat kesalahan. Yang ketiga, fokus di keuangan. Mulai dipisahkan keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Kalau bisa bootstrap, jangan ngambil investasi dari luar, tapi atas biaya pribadi. Harapan untuk Amstir ke depan tentunya kita bisa memberi kesempatan untuk orang-orang mencoba kopi enak dengan harga terjangkau, dan kita bisa ekspansi ke kota-kota berikutnya.